Bentar, kita masuk ke sesi ini karena sudah 1 jam lebih. Di sini juga sudah hampir jam setengah 3 ya. Coba kita bikin timer 30 menit, biar TikTok 30 menit aja kepada dua narasumber. Silakan Bang Ersa, dibikin timer di 30 menit. Kita semua akan menyimak selama 30 menit ke depan. Kedua belah pihak narasumber saling berargumen, tapi tolong tertib ya. Kalau memang nanti tidak tertib, baru moderator intervensi. Silakan Bang Ersa dibikin 30 menit. Oke, terima kasih. Langsung aja, TikTok aja, 30 menit. Biar tidak loncat-loncat. Temanya adalah tentang identitas Tuhan dan keselamatan. Silakan. Ya, saya dulu David ya. Silakan Pak Meme. Iya, jadi topiknya adalah identitas Tuhan dan keselamatan, tetapi Abi memaparkan berkaitan dengan hikmat ini. Hikmat ini artinya pujian-pujian dari Ayub ataupun Samuel kepada Tuhan. Saudara tidak bisa membedakan hikmat dengan firman Tuhan secara langsung. Ini hikmat artinya sebuah pujian. Contoh saya mengatakan, wah Jokowi sangat indah, sangat cantik. Apakah Jokowi cantik? Nah inilah saya katakan tadi, Anda harus memahami dulu ayat-ayat hikmat. Jadi saya katakan ini tidak terkorelasi ataupun tidak sinkron dengan topik kita ya. Coba Anda jawab, apakah itu sebentar, sifat ya. Tuhan? Sebentar. Ini tidak berkaitan dengan topik yang Ini kita bahas ya. Ini TikTok, coba Anda jawab. 2 Samuel 2:29, asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Coba Anda jawab, apakah ini sifat Tuhan? Saya sudah katakan tadi, ini adalah ayat hikmat, artinya pujian-pujian dari Ayub ataupun Samuel kepada Tuhan. Saya sudah mengatakan tadi, ataupun saya sudah menganalogikan tadi, ketika saya ini dianalogikan ke siapa? Ke Tuhan atau siapa? Ini ketika saya memuji-muji Jokowi adalah baik, Jokowi lalu ini jawabannya, asap membumbung Jokowi dari adalah hidungnya, cantik. Apakah api Jokowi itu keluar dari cantik? mulutnya. Anda lihat Apakah dulu. Jokowi itu adalah cantik? Kan Bro Meme Bos, lagian itu penghinaan namanya Pak Jokowi itu presiden laki-laki, kau bilang cantik gimana sih? Ya salah lah. Ini yang disebut hikmat Bang Alif. Maka saya katakan kita jangan lari. Pak Jokowi ganteng baru saya bisa sepakat. Gimana ini sih? tidak sesuai dengan topik. Topik itu bagaimana tidak sesuai dengan topik? Ini kan kamu sandarkan ini kepada lari-larinya Tuhan. kemana-mana. Sifat Saya bingung Tuhan yang kamu ceritakan tadi lain dengan ini. Coba kamu tidak sesuai dengan jawab. topik. Ini kamu punya Bible. Silakan David paparkan. Ini tidak sesuai dengan topik. Silakan David. Mana ada tidak sesuai dengan topik? Mana David? Coba baca dulu itu. 2 Samuel 2:29. Asap membumbung dari hidungnya. Ini siapa? Yang keluar asap ini siapa? Api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Nyanya huruf besar. Siapa ini? Naga. Tuhan. Di sini nya huruf besar. Anda bisa tekan itu di Alkitab Sabda, biar Anda tahu. Bagaimana Anda bilang tidak sesuai dengan topik? Anda bilang identitas macam apa ini? Coba, mana? 2 orang bicara. Gini, 2 Samuel 22 ayat 9. Ya, 7-9. Poin belakangnya di 9. Ya, judul perikopnya nyanyian syukur Daud ya Pak. Enggak, Bang David, tidak perlu dijawab. Itu sudah disebut nyanyian syukur Daud. Artinya itu pujian dari Daud kepada Tuhan. Jadi itu bukan firman Tuhan. Jadi saya katakan ini keluar daripada topik. Keluar daripada topik bagaimana? Ini menjelaskan siapa? Ini menjelaskan siapa? Kamu lihat hurufnya itu huruf besar bukan? Itu hikmat, Bang Abi tahu nggak arti hikmat? Coba apa Abang itu hikmat? Hikmat kayak gitu. Hikmat itu apa? Jalankan aja timernya, Bang Ersa, jalankan aja terus. Jalankan aja terus timernya. Seperti ular. Coba hikmat nyambung tidak dengan identitas Tuhan dan keselamatan? Coba seperti ular. Ini keluar daripadanya. Nyambung coba. Oke, sabar. Dengar. Sebentar Bang Abi, mungkin pertanyaannya begini, nya di sini siapa itu? Itu aja dulu.
Iya, Nyai, ini sudah pasti kepada Tuhan karena memang Daud Oke, ya. memuji Aku share dulu, Tuhan. aku share dulu. Kamu bicara, aku share. Kamu Karena bicara, Ayub aku dan share. Daud itu Biar memang kamu baca, memuji aku share. Tuhan, makanya ini harus disebut share. ayat hikmat. Lalu nyambungnya Tidak, dengan aku share. identitas Baru Tuhan kamu itu supaya orang semua tahu. Supaya orang semua tahu. Penjelasan kamu di depan dengan ini ceritanya lucu. Kamu bicara udah, bicara. apa moderator bagaimana ini kira-kira ini sesuai dengan topik atau tidak ini? Kamu Coba jawab. Ini moderator kan yang kamu bicara jujur Tuhan. dong. Kamu bicara Tuhan. Nah, bantu share screen aja tadi apa itu? Moderator yang jujur gimana? Ini sesuai dengan topik atau tidak ini? Kalau kamu menampilkan ayat ini, jangankan ayat ini di dalam kitab Wahyu saja mengatakan Allah itu mempunyai tanduk 7, mempunyai roh 7. Itu sama dengan ini. Kenapa tidak kamu jelaskan tadi? Ini bukan Karena kita identitas bicara tentang Tuhan, sifat- bro. Kita bicara tentang eksistensi dan sifat Tuhan tadi. Nah, itu Jangan bingung. jadi gimana dong punya tanduk 7 itu Tuhan? Masa nggak nyambung? Moderator. Masa kamu jelaskan nggak nyambung? Nih, saya share. Biar kamu... Oke. Sebentar tadi moderator ke belakang. Ya, saya dengar suaranya ketawa. Ya, gimana? Lanjutkan dulu. Saya menyimak lagi. Saya share. Saya harus share Seharusnya supaya dia ini paham. kamu juga Dia pertanyakan bilang di dalam tidak nyambung kitab. dari mana? Dari mana Seharusnya kamu Bang bisa Abi bilang nggak nyambung? pertanyakan di dalam kitab Enggak, Wahyu ini juga saya pakai ada. Bible kamu. Ini saya Bahwasan pakai Tuhan Bible itu kamu, bukan mempunyai pakai tanduk Bible orang lain. 7, Jadi mempunyai kamu roh lihat. 7. Seharusnya dipertanyakan sama seperti itu. Lihat. Asap membumbung dari hidungnya. Tulisannya huruf besar. Api menjilat keluar dari mulutnya. Nya huruf besar lagi. Bara menyala keluar daripadanya. Nya huruf besar lagi. Di Ayub tadi itu juga menjelaskan tentang ular. Mirip banget. Iya. Pertanyaannya Bang Abi apa sebenarnya mengenai itu? Ini kan kita bicara tentang sifat Tuhan tadi. Masalah keberadaannya, masalah segala macamnya. Lah ini di dalam sini dia menjelaskan juga. Nya di sini pasti Tuhan dong. Iya, tadi Kenapa jawab sudah tidak dia Tuhan. jelaskan tadi? Iya. Ini saya pertanyakan wajar dong. Masa dia bilang tidak nyambung? Dari akal mana? Coba tanya dalam keadaan sadar. Silakan Bang Meme, gimana tanggapannya? Lanjut. Langsung dipotong aja Bang Meme, TikTok ini. Tapi TikTok ya. langsung pindah ya. Ya, Tapi langsung pindah. Saya tanggapi, tetapi moderator tolong tegas langsung pindah ya. Oke, langsung pindah sudah tanggapi. Iya. Identitas Tuhan itu artinya pengakuan dari Tuhan itu sendiri. Contoh dia mengatakan kepada dia mengatakan kepada Ayub bahwasan dia adalah roh. Lalu Yesus menegaskan bahwa Allah itu adalah roh. Artinya ini pengakuan Tuhan itu sendiri. Yang kedua, pengakuan Tuhan itu sendiri kepada Musa di Keluaran 3 tadi bahwasan namaku adalah YHWH. Artinya ini pengakuan Tuhan sendiri berkaitan dengan identitasnya. Nah, di sini adalah ayat tadi, ayat hikmat, artinya pujian-pujian Ayub ataupun Samuel kepada Tuhan. Contoh saya memuji Bang Abi nih. Bang Abi maha baik, maha cantik. Apakah Bang Abi cantik? Itu penghinaan namanya, pelecehan gimana sih, Me? Ya, maka itu saya katakan tadi, ini adalah sebuah ayat. Bukan hikmat, memuji lah. pujian. Kenapa sih gak pakai Artinya- ganteng gitu, Me? Pak Abi yang Artinya ganteng gitu, jangan cantik lah gimana? Kan Artinya Tuhan bergender tidak laki lah. memperkenalkan langsung kepada Ayub Be, ataupun kepada kamu Samuel. dengar Mana sih? pertanyaan Bahwa saya, dari kamu dengar mulut ini keluar pertanyaan api saya, ataupun apa kamu yang dengar lain. pertanyaan Tidak, ini saya supaya kamu pujian. tahu bahwa ini nyambung, ya. Ini pertanyaannya. Ya terserahlah, kalau mau maksa terserahlah. Aku nggak bisa jawab lagi. Ini Aku pertanyaan. jawab Oke, demikian Bang Abi, dia Kenapa? tidak bisa menjawab lagi. Katanya nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Pindah pertanyaan kalau begitu. Silakan. Udah, coba kalau gitu pindah pertanyaan sebentar berarti ya, Pak Dia Abi gini ya. nggak bisa menjawab tadi Pak Abi. Tadi kau Silakan, jawab Bang Abi. itu, Me. Kau mengatakan bahwa jadi gini, sebenarnya bagaimana mengidentifikasi keberadaan Tuhan itu adalah dengan ciptaannya. Itu tadi kan saya bilang penegasannya, kita mengenal Tuhan itu dari ciptaannya. Dan ciptaannya itu diterangkan oleh Sang Pencipta itu yang tidak bisa digambar dan tidak ada yang setara dengan ciptaannya itu di Islam. Ya kan? Nah, kalau Anda tadi mengatakan bahwa identitas Tuhan itu pertama namanya katanya YHWH, jadi namanya YHWH bentuknya adalah roh. Itu kan kau jelaskan tadi kan. Makanya ketika dia ingin menyembah dia, maka sembahlah dalam roh. Jadi Tuhanmu itu kan adalah roh. Kau menyembah dalam roh. Tuhan itu adalah roh. Menyembah dalam roh. Menyembah dalam Tuhan dong, Me. Menyembahlah dalam roh dan kebenaran, artinya kita berkomunikasi dengan Tuhan itu melalui roh. Yang harus dipahami dulu ya.
Iya, Tuhanmu kan adalah roh kan? Tuhanku adalah roh, jadi ketika saya ingin menyembah, itu harus berkomunikasi dengan Tuhan, itu harus roh saya, bukan saya. Oh, pakai bahasa roh Bang Alif maksudnya. Iya, benar. Monolog itu. Nah, membedakannya gimana? Membedakannya gimana? Ya apa yang mau dibedakan? Kalau memang kau mengenal Tuhanmu, roh-rohnya itu seperti apa? Loh, Tuhan itu goib, saya tidak bisa mengenalnya dong. Memangnya saya bisa menjangkau roh? Roh Tuhan dengan rohmu sama nggak? Ya sudah pasti sama. Berarti sama-sama Tuhan dong. Hah? Berarti ya sama-sama Tuhan kalau gitu. Beda. Bedanya gimana? Roh Tuhan saya sebagai pencipta, saya sebagai ciptaan. Itu beda dong. Bedanya di situ. Itu klaimnya, membedakannya gimana? Loh, di Ayub 33 tadi udah jelas. Iya, membedakannya gimana? Misal gini, roh Tuhanmu, Roh kata Ayub di situ apa? Roh Allah telah menciptakan aku. Artinya roh kami diciptakan oleh Tuhan. itu menciptakan Ayub. Oh, bukan dong. Nah, kan kata Ayub tadi kau bilang. Nyambungnya dari mana itu? Lucu nih ya, Mana, lanjut. Bung? Ini lucu-lucuan atau mau dialog nih sebenarnya? Ya, ya. Lagi Lanjut, dialog, minta lanjut. penegasan di keyakinanmu. Kau klaim tadi Allah itu adalah roh, berarti Tuhanmu roh fix ya. Selesai. Fix. Dan Kan saya sudah mengatakan bahwasan Tuhan saya itu adalah roh. Heeh. Lalu Tuhan saya menciptakan roh manusia. Di mana ayatnya? Ya sudah Gimana? saya jelaskan tadi di Ayub tadi. Masih lupa ya. Gimana ini? Ngeri. Menciptakan roh manusia. Di kitab Kejadian itu sangat jelas. Tuhan menciptakan manusia, dia meniupkan napas kehidupan itu dalam konteks roh Allah. Nah, cara membedakannya gimana? Membedakan antara saya dengan Tuhan. Ah, Iya, saya tidak bisa membedakan. Tuhan saya itu goib. Bagaimana cara? tadi kau bilang kan beda. Roh Tuhan dengan rohmu beda. Roh Tuhan saya itu pencipta. Saya bukan roh pencipta. Iya, engkau kan menggunakan roh kan menyembah Tuhan. Iya, benar. Lah iya, cara membedakannya gimana? Kalau tidak bisa dibedakan, soalnya ada roh-roh lain. Oh iblis. Loh, tujuan doa saya ataupun sasaran doa saya kan kepada roh yang bernama YHWH. Lah Bukan membedakannya roh yang bernama gimana? Lucifer. Kan saya bilang Benar. membedakannya gimana? Sasaran doa saya ataupun sasaran iman saya itu tertuju kepada roh yang bernama YHWH, bukan kepada roh yang bernama Lucifer. Bukan. Ya, ya, Nah, kalau ya. udah kesasar ke Lucifer gimana? Sabar, yang lain. sebentar. Sabar, Bang Diras, sabar. Siapa aku ikut-ikutan pula ini? Sabar. Nah, makanya kan ada roh yang lain tuh, sama-sama gaibnya kan, Mei. Nah, engkau tidak bisa mengetahui seperti apa roh Tuhan. Roh Dan- Tuhan itu goib. Bentar, Bang. Roh Lucifer gaib nggak? Roh Tuhan itu goib, roh Lucifer adalah goib, roh saya juga goib. Tetapi sasaran doa saya itu menyebut kepada roh yang bernama YHWH, bukan kepada roh yang bernama Lucifer. Beda. Oh, gitu. Masing-masing roh ada namanya. Masing-masing roh ada namanya. Ada namanya. Oh. Nah, mengidentifikasinya gimana dari kedua nama ini? Bukan nggak ada namanya, ada namanya. Iya, dari kedua nama ini identifikasinya gimana biar bisa ketahuan bedanya. Jangan-jangan dua-duanya tuh Lucifer. Sabar, Bang Dela, sabar. Biarkan narasumber. Silakan, lanjutkan. Karena sekarang pertanyaan saya dulu ya. Ya, oke. Iya, udah. Iya. Bang Sebentar. Habib mengatakan, Saya- Bang Kamu David bertanya. mau bertanya atau bagaimana? Gak apa, silakan Bang Bebe dulu. Karena Ini Bang David TikToknya bagaimana? gimana sih? karena serius sekali saya perhatikan, ya udahlah gitu. Ini TikToknya gimana? Yang bertanya siapa? Kita ya? Terserah gantian. Kedua belah Oh, narasumber iya. Gantian ya. dong, gantian. Ija sawaituhu wa nafakhtu fihi Gantian. min ruhi. Bang David mau Aku bertanya baca, kamu gimana, dengar. Bang? Kamu dengar. Gantian Bang Habib, kami bertanya sekarang. Sabar Bang Abi, kita kasih kesempatan dia bertanya lagi ya, silakan. Kasihan nggak pernah bertanya. Bertanya atau saya, Bang David? Ya, silakan Bang Meme Tanya dulu, sudah, puaskan tanya, dulu tanya. Bang. Ya. Tanya Oke, saya. pertanyaan saya itu begini. Arsi itu sebuah tahta, sebuah ruangan, atau dia itu, contohlah saya menganalogikan aja lah, alam bebas lah. Pokoknya melayang begitu aja lah pokoknya. Kira-kira Ars, bukan arsi, ars. iya, Ya, arsi itu sabar. alam bebas,
alam bebas seperti orang melayang-layang, ataukah Tuhan itu mempunyai tata ataupun mempunyai ruang? Silakan. Oke, saya atau Pak Abi yang jawab? Bang Terserah Ali, tiga-tiga Bang pun Ali, bisa. kalau aku nanti aku marah-marah Enggak. dia. Ya, saya jawab. Nah, makanya ini dalam keyakinanmu, kan tidak sampai hal-hal seperti ini. Itu pertama. Kedua, makanya Tuhanmu aja cuma nyampe surga, kan gitu. Sementara saya tadi udah tegaskan, surga itu adalah ciptaan Allah yang berada di arsinya Allah. Arsi ini adalah makhluk Allah yang paling besar. Bisa dikatakan arsi ini termasuk gaib juga. Tidak nyampe kau ke sana. Orang surga, bagaimana langit ketujuh aja nggak nyampe. Tidak bisa dideteksi oleh manusia, nggak bisa nyampe. Nggak akan nyampe. Bagaimana? Itu makhluk Allah yang paling besar. Dan Allah meliputi arsi itu. Iya. Yang saya tanyakan itu arsi ini sebuah ruangan atau bukan? Kan saya bilang makhluk Allah yang paling besar. Ya, mempunyai ruangan atau tidak? Ya makhluk, kalau makhluk dalam ruang tertentu Saya ya tanya dimensinya mempunyai berbeda. ruangan atau tidak? Contoh seperti bumi mempunyai ruangan. Yang saya tanya itu arsi itu mempunyai ruangan atau tidak? Arsi itu dalam dimensinya yang makhluk yang paling besar. Kalau makhluk dalam ruang dan waktu itu tidak masalah. Bagaimana saya bisa menjelaskan orang tidak terjangkau? Jadi Tuhan itu bertata di atas arsi, bertata atau tidak? Di situ penjelasannya Allah meliputi seluruh makhluknya, Allah meliputi arsi, Artinya kekuasaannya, Allah lebih besar daripada Menguasai. arsi. ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada arsi Iya. dan bumi. Iya, ataupun iya. surga. Iya. Ya iya, besar bukan berarti artian fisik, karena Allah menguasai, kuasanya Allah meliputi arsinya. Arsi yang paling besar bagi Allah itu terkuasai, seperti kuman yang ada di dalam ketiakmu juga dikuasai dalam pandangan Allah. Tidak ada bedanya kuasanya Allah gitu loh, Me. Karena Allah itu besar maha di sini- kuasa. Berarti besar di sini bukan dalam konteks fisik, tetapi dalam konteks kemahakuasaannya. Ya tidak bisa digambarkan fisik karena bukan fisik. Iya, berarti dalam konteks kemahakuasaannya. Iya. Dia maha kuasanya, maha melihatnya, maha mendengarnya. Ah, oke. Makanya ini ya, Me, ketika ada mohon maaf misalnya gini, ada semut lagi ngobrol, Allah ku mendengar Ya, walaupun saya dia tahu kecil. itu, Pak Alif. Yang Iya. saya tanyakan ini, oke lah, Tuhanmu itu dalam konteks fisik tidak besar, tetapi dalam konteks Karena bukan kemahakuasaan fisik. maha besar. Karena bukan Nah, fisik. Pertanyaan saya ini, bertahtanya di mana? Ada tidak tempat tahtanya? Ataukah dia melayang-melayang aja? Ataukah terbang-terbang gitu aja? Atau bagaimana? Pertama kan tadi sudah ditegaskan ayatnya. Kalau melayang-layang itu, misal kayak layangan itu kan berada di satu ruang dan waktu. Maka Tuhanku tidak berada di ruang dan waktu. Ya, jadi Karena di mana Tuhan coba kalau tidak ada? ya memang tidak akan terjangkau. Kan tadi sudah saya katakan, la tudrikul absor wa idrikul absor. Allah itu tidak akan terjangkau oleh pandangan mata. Meme, aku kasih contoh saja buat kamu. Kamu lihat juga Wahyu 19:4. Kamu lihat di situ. Di situ kan bilangnya dia duduk di atas tahta. Oke? Kalau Iya. orang atau siapapun yang duduk di atas tahta, tentu berarti dia menguasai tahtanya. Itu kau paham dulu itu. Benar. Nyambung sudah masuk di situ. Masuk di situ. Nah, sebaliknya itu berarti kamu mengerti bahwa itu keadaannya bagaimana dan yang kamu pertanyakan ini tidak ada. Karena apa? Kamu lihat di situ. Kamu lihat Wahyu 19:4 itu. Duduk di atas itu berarti menguasai. Makanya Ustadz Alif menjawab dengan kata meliputinya. Bukan, itu tidak sama Bang Abi. Oke, kalau kamu punya sama, aku mau tanya kamu. Kamu lihat ini. Kamu lihat Ambil ini apa? ya. Kamu bilang sama dan tidak sama, kamu lihat ini. Ini kamu lihat. Aku kasih tunjuk Apa buat ayatnya? kamu. Jelaskan. Tadi Ayo, ayatnya main. tadi, ayatnya tadi. Main, ayatnya main, tadi. main, main. Apa ayatnya? Ayatnya tadi ya, ayatnya tadi. Sekarang aku kasih tunjuk kamu ini. Ayat yang Oke. mana itu? Ayat yang tadi barusan ini kamu baru lihat kok. Bagaimana kamu nanya Iya, lagi? berapa? Wahyu berapa? 19 ayat 4, poin 4. Ayat 19 nomor 4 ya. Ya. Tunggu, saya belum pindahkan ternyata. Tunggu. Sebentar. 1 menit. Ya. 1 menit saja. 1 menit. Oke. Contoh buat kamu jawab langsung. Aku tidak tanggung jawab, kamu bisa jawab apa enggak. Nanti kayak tadi lagi. Oke. Saya share nih. Kamu jawab ya. Kamu jawab. Karena saya menganggap bahwa sudah
Ustadz Alif menjelaskan sudah masuk di kepala. Nggak mungkin nggak. Belum masuk di kepala. Udah kamu jawab aja nanti kamu tahu. Belum. Kalau kamu udah bisa jawab kamu tahu. Karena Bang Abi potong tadi, makanya saya melayani aja. Saya pintar kalau urusan itu. Nih, kamu lihat. Kamu jawab buat saya. Saya mau tahu. Kamu bicara duduk di atas itu dalam keadaan roh. Coba ya, kamu jawab. Pernah saya coba ke kamu ini dan kamu nggak bisa bilang apa-apa. Lihat tuh, lihat. Kamu punya yang mana? Yang mana? Roh yang bersemayam bisa difoto, bisa dilihat, bisa ditunjukin, bisa dijelaskan. Katanya kan ada yang lihat itu. Yohanes bilang dia lihat toh, dia lihat roh duduk, bisa. Kalau manusia duduk bisa. Sekarang kalau roh yang duduk bagaimana? Jawab saya. Yohanes melihat roh, ayatnya di mana itu? Ada bunyi nggak di situ yang duduk? Yesus duduk di sampingnya. Loh, di samping itu bisa dimaknai sebagai Dengar. Yesus kan duduk di sampingnya. Duduk di sampingnya itu bisa diartikan dalam konteks kemakuasaan, Pak. Yesus ketika dia berada di bumi. Bentar, Bang Abi. Oke, tapi Yesus di Wahyu ketika dia 19, bentar, Bang Abi. Dengar. Bentar, Satu. gantiin. Tapi di Wahyu 19:4 mengatakan bahwa dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Nah, kalau Allahnya roh saja, terus ini yang lihat siapa? Yang lihat mereka duduk samping-sampingan siapa? Lucifer. Sabar. Ini? Jangan ini kita biarkan. Kalau manusia yang duduk itu seperti Ini gambar siapa di sih yang samping. nambah tadi mengatakan Lucifer? Udahlah, kamu dialog sama saya aja lah kalau gitu, ayo. Manusia duduk di Lanjut. sampingnya bisa ada fotonya. Bisa Enggak, ada siapa fotonya. tadi? Tapi kalau roh Siapa yang tadi duduk namanya bagaimana? tuh? Tolong jangan diselayah kepada saudara muslim, tolong jangan Kalau diselayah. saya gabungkan dua ayat ini supaya kamu paham. Supaya kamu paham bahwa duduk di samping Enggak, itu kalau Bang Abi dengar mungkin dia dulu. ilmunya bagus, mungkin bagus juga itu Bang Abi, biar kami dua aja di sini. nanti Sama-sama. jangan tanggapi. Untuk saya tanggapi nggak usah kali. 19:4, Wahyu 19:4 itu menyatakan bahwa dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Lalu kemudian di ayat lain bilang bahwa Yesus duduk di samping kanannya. Berarti ada yang lihat di samping itu. Nah, di samping ini siapa? Kamu mau lihat roh atau bagaimana? Kamu juga roh. Kamu di dunia Kalau jadi berkaitan manusia. kalau berkaitan dengan penglihatan, Stefanus juga bisa melihat ke atas. Stefanus bisa diberi kuasa untuk melihat ke atas. Itu atas izin Tuhan, artinya dia diberi kuasa untuk bisa melihat. Sah-sah saja kalau Tuhan yang memberi kuasa. Kalau berkaitan dengan di sebelah kanan, Yesus ketika dia masih berada di bumi saja, dia sudah mengatakan, mulai hari ini anak manusia telah duduk di sebelah kanan. Padahal Yesus masih di bumi. Artinya ini adalah ayat metafora. Yang dimaksud telah duduk di sebelah kanan ini adalah lambang kemahakuasaannya. Itu yang harus dipahami dulu. Nah, sekarang saya langsung lari ke Arsi dulu ini. Ini ke Arsi tadi Iya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Silakan. Ke Arsi ini yang saya tanyakan dari tadi itu kira-kira itu Tuhan enggak gini, jawab simpel aja lah. Kira-kira Allah Subhanahu wa taala itu di atas Arsi itu mempunyai tahta dan mempunyai ruang atau tidak? Kalau memang tidak ada, katakan tidak ada aja, jangan mutar-mutar. Tidak Silakan. ada. Oh, Yang tidak ada ya? Yang muter-muter siapa sih dari tadi udah jawab tegas, Meh? Enggak, framing dikit kan boleh, ini kan live. Framing itu jujur banget sih. Gantian Bang David, enggak enak nanti aku sendiri aja. Bang David silakan. Oke. Gimana? Ayo. Bang David siap menerima bola dia atau bertanya. Bang David tentang keselamatan ya, Bang David tentang keselamatan. Silakan. Silakan bertanya, yang lain juga boleh, yang tentang topik lain juga boleh. Keselamatan, kalau ada yang mau bertanya, Bang David lah yang bertanya tentang keselamatan. Silakan, coba bagaimana pertanyaannya supaya jangan sampai salah-salah Bang David memahami keselamatan ini, bisa salah akhirnya nanti. Silakan. Mau bertanya atau ditanya? Ya boleh ditanya, boleh bertanya. Dikasih pilihan malah ngasih pilihan balik. Makanya tadi kan mengalir aja tadi. Oh, Iya. Saya boleh, abang boleh. Ya udah Pak Abi, mumpung masih banyak stok pertanyaan, silakan. Pak Abi digas dulu Pak Abi, biar tidak ngantuk. Aduh. Silakan tentang keselamatan, digas dulu. Saya bernarasi aja bahwa
Meme ini dari 2 pertanyaan yang saya kasih buat Meme dan Pak David. Ternyata waktu Meme dan Pak David menjelaskan di awal itu, saya sudah bertanya. Belum closing Tapi- statement ini. Belum, Iya, jangan iya, dulu. Ya, belum bertanya. Tapi kemudian ketika menjelaskan dengan apa yang saya tanyakan, dibilang selalu berbeda. Padahal tidak, ya. Karena apa? Ini saya ingin kasih tahu bahwa kenapa dalam Islam itu kita bilang Yesus bukan Tuhan. Karena memang sifat-sifat yang tadi memang jelaskan, tidak ada sifat Tuhan. Tidak ada menyifatinya, begitu loh. Nah, sehingga pertanyaan kemudian saya bawa ke Yahweh. Yang mana dijelaskan banyak dalam situ. Tapi selalu disandarkan dengan kata metafora. Sekarang saya mau bilang tentang keselamatan. Kalau Meme tadi bicara bahwa keselamatan, saya tadi bilang bahwa dengan mengenal Allah dan menyembahnya kepada Allah, maka Allah menjamin, menggaransikan keselamatan. Itu Islam. Canggih, simpel. Nah, pertanyaannya, kalau demikian, ya, kenapa Anda tidak menjelaskan bahwa bara api yang terkena pada mulut saya itu menghapuskan dosa dan kesalahannya? Nah, Bang David Coba, kayak- Pak David tahu kira-kira ini ayat berapa yang saya bawa? Surat Silakan, Yesaya silakan. 2-7. Coba jelaskan kepada saya. Apakah itu menghapuskan dosa dan langsung menyelamatkan? Terus hubungannya dengan Yesus mati kemudian itu apa? Sudah saya jelaskan tadi Bang Abi. Oke, coba jelaskan ulang. Keselamatan itu berkaitan dengan dosa dasar. Gitu. Natur dosa ini Bang begitu serius sekali begitu. Dosanya Kenapa? kepada siapa, Bang? Dosanya kepada siapa, Bang? Dosa manusia Kepada siapa? Dosa manusia kepada Tuhan, siapa? kepada Tuhan. Hmm. Lalu Tuhan cara menyelesaikannya bagaimana? Dengan Bang, kehendak abang dia, berdosa- dengan abang- kehendak dia, abang ber- kehendak dia, Abang inisiatif berdosa dia. sama saya tinggal maafkan Enggak selesai. cocok Bang. Ganti Terus kalimatnya. bagaimana? Kalau aku sama Abang berdosa, enggak perlu aku minta keselamatan sama Abang atau sama orang lain. Oke, sekarang gini, dosa itu kepada siapa? Kepada Tuhan kan? Iya, itu konteks dasarnya Bang ya. Terus solusi Tuhan apa? Karena dia katanya Ke- tadi sayang banget sama kita. Iya. Nah, terus Karena bagaimana? roh yang ada Solusi pada dia- kita ini, Bang. Solusi dia utus anaknya supaya mati, terus kemudian jadi Tuhan juga gitu. Bukan, memang dia Tuhan. Terus bagaimana? Tuhan berarti turun untuk menyelamatkan dosanya dengan cara bunuh diri, padahal berdosanya kepada dia juga. Yang mati kan tubuh, Bang, bukan firman itu. Yang mati tubuh. Tubuh ini Iya. siapa? Tubuh itu ya Di- Yesus. di Tubuh Roma Yesus pada saat 1:3 itu. bilangnya Daging, sperma. daging, Di flesh. Roma Silakan. 1:3 bilang spermatov, bukan daging. Spermatov, pakai bahasa aslinya spermatov. Iya, daging, Bang, tubuh. Spermatov itu bukan daging. Tubuh, Daging- Bang. Jadi Abang ini sekarang tubuh atau daging? Bro David izin Bang. Daging itu kan dari firman yang menjadi daging. Makanya pelan-pelan dulu, pelan-pelan kita. Iya, saya pelan-pelan. Kau bilang Ya. kan yang mati itu kan tubuhnya, dagingnya. Tubuhnya, dagingnya, iya. Daging Karena itu dari tubuh- mana Karena asalnya? Tubuh itu kan dari tanah. Loh, oh jadi Yesus dari tanah. Kok Yesus dari tanah? Saya bilang tadi firman. Iya kan kan yang kau bilang yang mati itu kan dagingnya. Iya, fleshnya, ya. Fleshnya. Fleshnya itu dari mana asalnya? Dari manusia, tanah. Loh, bukannya itu dari Yohanes 1:14. Bacakan apa katanya? Firman itu telah menjadi daging. Iya, Iya, berarti dari firman dong. bukan Bang. Tadi kan dibilang abang itu tadi. Dia Yesus kan lagi ngomongin Yesus ini. dia mau menyamakan, mengidentifikasi, mengkonfirmasi ya bahwa bahasa tubuh ini adalah dari itu tadi bahasa apa tadi abang itu tadi bahasa Latin atau bahasa apa itu? Bahasa daging. Oh, ya udah, mungkin maksudnya salah gitu ya. Enggak, itu daging, saya bilang memang daging tubuh. Pak Abi izin masuk sebentar ya. Ya, monggo. Ya udah, katakanlah ini saya mau menjatuhkan kawan diskusi saya ini salah nih Pak Abi tadi. Udah ya, jangan dipikirin ya. Yang benar. Pertanyaan itu biasa. Iya. Saya takut Pak David itu blunder tuh. Iya. Enggak, Dari sperma itu salah. Yesus dari sperma itu salah, tapi dari daging. Iya kan?
Yang Boleh mati saya itu bertanya yang sedikit nih? Sabar, nanti sabar selesai Bang Helas, ya, Pak. sabar Bang Helas, tolong Bang Helas jangan Habis diganggu ini, dulu. habis ini. Habis ini aja. Sampai selesai dulu. Selesai Memang tinggal agak dulu. greget sih memang. Ya Bro David. Ya ini jawabanmu, saya tidak akan membantah kok, saya cuma ngikutin. Iya, Yang mati itu kan tubuhnya. Iya benar. Tubuhnya itu kan daging. Iya. Daging itu asalnya apa? Iya dari tanah, Yesus dari tanah. dari Roh Kudus. Oh, berarti Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu firman, Firman itu siapa? Tuhan, Berarti yang mati siapa? daging, Daging itu Tuhan juga bukan? bukan. Kan firman menjadi manusia. Iya kan media. Firman menjadi manusia toh? Media. Loh, ayatnya firman menjadi manusia kan? Media, Bang, kuluruskan tadi. Aku mengikuti linear bahasa Bang. Media, Bang. Silakan, Bang. Media itu gimana maksudnya? Coba jelasin. Tubuh, flesh, daging. Enggak, firman itu telah menjadi manusia. Coba jelasin kata firman menjadi manusia. Iya. Ya firman yang berkata-kata itu dia pakai mediasi. Apa? Tubuh manusia itu dipakainya. Silakan. Oh, berarti tubuh itu bukan firman ya? Bukanlah kok tubuh firman. Gimana caranya tubuh firman? Firman itu. Ya makanya saya nanya, nggak ngerti ini. Ih, kok susah kali Bang memahami ini. Pahami pelan-pelan. Tubuh itu tidak Bang. Tubuh ini aku menjelaskan apa percaya tidak percaya kan usaha Abang itu. Iya. Kita punya kognitif masing-masing. Tubuh itu diciptakan, Bang. Dari mana? Dasarnya sekali dari tanah. Kan begitu. Oh, itu di penjelasan kitab kami benar. Tubuh manusia. Iya. Debu ke debu, tanah ke tanah, kan dari debu ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Begitu. Manusia ini, Bang, dihembuskan napas hidup oleh Tuhan sehingga manusia ini menjadi makhluk yang hidup. Siapa namanya pada saat di Taman Eden disebut dia Adam. Adama. Apa itu Adama? Dari Adam. Apa itu dari Adam? Tanah. Terus kok bisa hidup? Ya napas hidup dari Tuhan sehingga dia menjadi Kalau Yesus makhluk yang hidup. Sedangkan Yesus, Bang, itu roh. Firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu lalu firman itu menjadi manusia. satu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak satu pun boleh jadi. Kenapa? Memang karena dia sumber. Oke, selesai sudah 30 menit sesi TikTok ya. Firman menjadi manusia. Oke, selamat datang. Sebentar Pak Khalid. Saya cuma mau closing di saya. Tetap aja lanjut ini karena di sini sudah saya ngantuk. Untuk sekalian saya undur diri selaku moderator. Silakan dilanjutkan oleh Bang Ersa untuk moderator selanjutnya. Silakan Raisen kalau ada teman-teman yang ingin berbicara. 30 menit dari teman-teman aja udah 30 menit ini dari teman-teman. Ya, 30 menit kedua nanti silakan maju lagi Ustadz Alif siapa nanti. Silakan Bang Ersa mungkin yang meneruskan, saya izin undur diri dulu ya. Atau masuk buka sesi ke umum gimana? Ya, silakan. Iya, saya biar enak didengar di YouTube, ditutup dulu sesi ini, saya tutup dulu nanti masuk sesi umum ya. Tapi udah banyak yang resen soalnya. Ya, banyak yang resen. Silakan Bang Ersa yang paling duluan resen selaku moderator juga. Jangan moderator. Aku aja nggak apa-apa. Oke, Bang Abi yang akan melanjutkan moderator. Saya kepada pemirsa di YouTube ya, sahabat sekalian, saya penunggang kuda undur diri dulu. Kepada Bang Master Wong, sahabat saya yang baru masuk juga, belum sempat sapa dan yang lain. Ya, demikian ya. Saya tutup dengan doa majelis saja. Subhanakallahu wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Terima kasih. Yang jelas aku terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekarang izin live dari Zoom ya. Silakan dilanjutkan. Ya. Terima kasih ya. Aku juga mau izin. Senyumku masih terasa.